warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat bertatap muka secara online di Pengadilan Tinggi Agama dan Agama Sebuah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang serba modern dan ini. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua, wakil ketua, panitia dan sekretaris, serta para hakim, karyawan kewakil Pengadilan Agama Sebuah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Marilah pada pagi hari ini ada dua jadwal yang kita laksanakan secara online ini, secara terkonferensi, yaitu yang pertama pembinaan dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim Bastari yang akan mengisi temuan-temuan dalam berkas perkara banding. Namun sebelumnya marilah kita buka pertemuan kita dulu sebelum melanjutkan acara pembinaan. Kita dengarkan dulu nanti pengarahan dari Bapak Wakil Ketua. Setelah beberapa acara yang kita lalui nanti baru kita sama-sama halal bihalal dengan Bapak KPTA Palembang dan seluruh karyawan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari untuk serta ini kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca lapas bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita akan dengarkan dulu kata pembukaan dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Ada Bapak, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama bertatap muka melalui telekonferensi virtual meeting pada saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Hakim Tinggi, Bapak Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim Bastari SHMH. Ada juga rekan kami Hakim, Pak Abbas Fauzi. Yang kami hormati Saudara Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua, wakil ketua, panitra, sekretaris, pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kali ketiga pertemuan kita. Ketiga kalinya dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Palembang kepada semua pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Bapak Ibu, materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya yaitu temuan-temuan, hasil temuan-temuan dalam berkas banding. Saya atas nama pimpinan mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya agar apa yang disampaikan oleh narasumbernya nanti harus dipegang, harus ditaati,
jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi dalam pemeriksaan berkas banding. Ini dalam rangka proses persidangan dan lain sebagainya. Kalau bisa, kalau sudah ditemukan, pegang, tidak usah lagi ada kekeliruan yang serupa. Ini yang saya harapkan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber nanti berguna bagi kita semua dalam rangka perbaikan kemajuan pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Saya rasa demikian. Saya ucapkan ini, walaupun tadi saya langsung aja semangat, gitulah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wabarakatuh. dan pembinaan dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, sebelumnya kami informasikan bahwa kegiatan data ini mungkin sering terputus nanti karena kita pakai yang gratis. Mungkin berapa menit, Jis? 50 menit. 40 menit itu akan putus. Sebentar nanti lanjut lagi. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, peserta pembinaan yang kami angkatkan, baiklah kita dengarkan pembinaan dari Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Hanes Haji Lukman Hakim Basari SMH. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan maghfuran laka rabbila tusawli'ahu wa la tudahu qudratuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Wakil Ketua PT Palembang, Bapak Hakim Tinggi Pengawas Daerah Palembang, Pak Basri, Pak Panitera PT Palembang, dan salah satu dari Panitera Pengganti PT Palembang yang telah mendampingi kami pada pembinaan ini. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan Hakim di Sumatera Selatan, para tenaga teknis dan para tenaga sekretariat. Dan dalam hari ini suatu gembiraan bagi kita bahwasanya pembinaan seperti ini sudah layak untuk dihadiri oleh tenaga sekretariat. Karena apa? Karena tugas pokok peradilan itu yang namanya menerima, memberikan, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara diajukan kepadanya tidak terlepas dari dukungan, support dari tenaga sekretariat. Yang kedua adalah, kalau sudah duduk di badan peradilan, yang namanya sekretariat itu sudah dianggap orang teknis. Jadi biasanya kalau sudah di pengadilan ini, keluarga kita, tetangga kita selalu bertanya kita, walaupun kita tenaga sekretariat. Oleh karena kesalahannya, teman-teman kita di sekretariat juga ikut dalam pembinaan ini. Para peserta yang kami hormati, duduk pertanyaannya adalah temuan hukum dalam berkas perkara banding. Tidak saya juduli dengan temuan yurisdiksi atau justisial, tidak. Karena kalau hukum lebih luas pengertiannya, sampai kepada kinerja PP pun termasuk itu. Dari satu periode yang kami laksanakan pidangan di PT Palembang ini, kami temukan banyak sekali masalah-masalah yang muncul dalam berkas perkara banding. Baik dalam menata berkas sendiri maupun dalam mengadili perkara. Pada hari ini sering saja dari yang kami temukan. Sebab untuk menghimpun koordinasi dengan para hakim tinggi ketua majelis untuk minta masukan, ini baru sebagian saja yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Masalah pertama adalah masih terjadi keterlambatan
dalam menyampaikan berkas perkara banding PTA Palembang. Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang tentang Peradilan nomor 20 tahun 47 secara tegas disebutkan bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah akte banding dibuat, berkas sudah disampaikan ke PTA Palembang. Kata-kata harusnya adalah harus dimanai dengan norma yang mengikat. Sama halnya dengan norma mengikat pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa banding diajukan tidak lebih dari 14 hari. Tapi kenyataannya adalah pasal 11 ayat 2 ini kita sampingkan. Padahal sama kedudukannya sebagai norma mengikat. Kalau tahun 80-an, ketika saya masih duduk di Kepala PTA Palembang ini, itu menyatakan tidak terimanya pra banding. Tidak hanya karena banding lewat diajukan, tapi justru karena berkas sampai ke PTA pun terlambat, lebih dari 30 hari. Tapi sekarang sudah berubah paradigmanya. Sebagian PTA mempermasalahkan itu, sebagian tidak. Nah, kita berharap bahwa mencari pasal 11 ayat 2 ini sebagai norma yang mengikat harus kita penuhi. Artinya apa? Artinya undang-undang telah mengatur 14 hari setelah banding diajukan, dalam banding, selama lamanya itu panitera yang bersangkutan sudah menyampaikan pemberitahuan kepada para yang bersangkutan untuk instal. Ini selama 14 hari. Artinya apa? Artinya sehari atau hari juga setelah hak dibuat sudah bisa dilakukan usaha itu. Toh yang disampaikan oleh para pihak kan tidak ada berkas. Bukti tidak bisa disampaikan lagi. Nanti banding itu pun bisa disampaikan melalui setelah perkaranya sampai ke PTA. Nah, oke, kami berharap kepada teman-teman sekalian untuk perhatikan pengajuan banding ini. Yang waktunya adalah 30 hari setelah akte banding dibuat, sudah sampai ke PTA Palembang. Cara menghitungnya adalah dengan stempel pos yang ada pada surat amplop pengadilan pengadu. Stempel yang diperlukan itu adalah stempel pos yang langsung mengecap rangkunya. Itu namanya stempel sel namanya. Sel itu adalah stempel ngecap itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau tidak ada tinggalnya, itu bisa diraba tanggal berapa disampaikan. Nah, bisa bayangkan dahulu ketika PTA Palembang ini mulai 3 provinsi, itu justru tidak terlambat pengirim berkasnya. Sekarang malah yang wilayah itu selesai saja amat bisa dikirimkan. Jadi diharapkan ke depan itu kami akan menilai kinerja dari pihak. Kenapa? Karena hakim tinggi ini, pimpinan kita, hakim tinggi ini, itu berusaha untuk menyelesaikan perkara banding itu tidak bisa 30 hari. Jadi saya perhatikan itu memang di situ rata-rata berlomba-lomba. Nah, tolong ini diimbangi oleh GPA. Pertanyaan kita pada masyarakat penuhi. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika rakyat mengajukan surat-surat perkara, apa itu alat bukti surat, apa itu kartu tanda anggota advokat, tolong diperhatikan itu kejelasan dari petikannya. Terkadang ada surat justru pada saat itu untuk diperiksa oleh dia yang menyangkut peralihan hak seperti hibah, wasiat, jual beli, itu kan semua peralihan hak semua yang menentukan, tapi terlambat. Apalagi pengajuannya tahu suratnya. Ini tolong diperhatikan supaya diseleksi dulu. Kalau memang diajukan secara bahasa asing, minta terjemahan kepada pengaju, sampaikan kepada peserta yang bersertifikat. Kalau dia kurang terang ketikanya, minta diterangkan dulu penjelasannya. Ini perlu. Kedua adalah KTA dari para advokat. Karena ketika perkara masuk di PA, berjalan perkara yang sampai selesai 2 bulan, 3 bulan. Tandingnya sebulan pula sampai PTA Palembang ini. Itu dapat terjadi perubahan status dari advokat ini. Bisa dia berhenti, bisa KTA sudah luarsa. Oleh karena itu setiap bundel B yang diajukan oleh PA harus mencantumkan advokatnya dan bisa cara sumpahnya. Catatan bahwa semuanya bisa terbaca teksnya. Sekalian yang saya hormati, berangkat di 2 hal di atas.
Ketua PA perlu menunjuk petugas khusus untuk menangani perkara banding ini dengan SK tentunya, agar kelengkapan penyampaian dan sampai di tiap Palembang itu tepat waktu, tidak melebihi dari 30 hari. Ini sampai sekarang belum ada kita melihat inisiatif dari teman-teman kita untuk menunjuk petugas khusus sebagai orang yang meresi ya memantau kesiapan perkara banding itu. Para peserta yang dihormati, ada disebutkan bahwa dalam perkara banding mengajukan terpatur bersalah serta jaminan oleh hakim dikabulkan. Tetapi perkara kemudian ditolak. Dan setelah begitu saya diangkat tiganya. Sebagian dari kita beranggapan bahwasanya perkara itu masih diperlukan lagi permohonan dan pesankan. Kalau tidak perlu ada permohonan lagi, kecuali ya, ketika akan diangkat situ aja habis biayanya. Nah, ketika itu baru PA memberitahukan kepada yang bersangkutan, ajukan permohonan serta biayanya. Ya, karenanya, ketika perkara masuk, ya, harus dicermati, diperhitungkan biaya-biayanya termasuk biaya tambahan. Biaya tambahan untuk pengangkatan cerita. Supaya dalam perjalanan perkara itu tidak akan menyulitkan, tidak akan membuang waktu. Yang berikutnya adalah masih banyak para hakim kita yang merespon permohonan kita jaminan. Padahal diajukan oleh penggugat secara jelas dan tegas. Sampai perkara putus, sedikit pun tidak disentuh oleh majelis hakim kita. Inilah salah satu alasan yang bisa dibatalkan satu keputusan oleh pengadilan lebih tinggi. Karena kelalaian dari hakimnya sudah ada dalam kita. Itu tidak disinggung sama sekali oleh majelis hakim. Ini tolong menjadi perhatian kita. Kemudian dalam kemudahan yang dalam berjawabnya dilakukan secara tertulis. Hakim dalam hal ini adalah jarang perhatikan dengan sama. Jawabannya replik-duplik, jarang. Begitu sampai sidang dibuka, dijawab tidak berhasil langsung ditanya. Mana repliknya? Replik, gimana jawabannya? Jawabannya langsung berikan kepada lawannya, anggota majelis P1, sidang tunda pekan depan. Sampai ke sidang ruang hakimnya, tidak pernah sama sekali dibaca isi jawaban. Padahal setiap gugatan itu sekian persen sudah ada benih kebenaran. Oleh karena itu, kita perhatikan jawaban reduktif. Terkadang 10 tuntutan, minimal 3 sudah bisa dibuktikan sendiri, dan sudah diakui oleh para pihak. Kalau sudah kita mencermati jawaban reduktif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua, dalam hal menghadapi perkara-perkara kebundaan, ya, yang akan tertulis dilakukan, tolonglah. Ini jangan terima, simpan saja berkas, jangan baca-baca dulu. Kadang-kadang saya ulangi lagi dari jawaban reduktif itu sudah ada hal-hal yang tidak lagi terbuktikan oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim fokus kepada hal yang dibantah oleh pihak tergugat. Nah, peserta yang kami hormati, dan ketahuilah bersama, ada jawaban yang tergugat mengatakan bahwa betul objek perkara buat itu adalah diberi pada perkawinan. Akan tetapi yang berikutnya adalah asal dari hibah dan sebagainya. Inilah namanya pengakuan yang tidak murni, yang berklausulah. Pengakuan yang disertai dengan cara untuk dirinya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa? Karena dalam pembuktian perkara harta bersama ini berbeda dengan perkara-perkara lain. Kalau ya, kepada penggugat bebankan untuk membuktikan uang itu diberi oleh hibah, sampai kapanpun tidak bisa dibuktikan dia. Pertama, yang kedua, kalau kepada penggugat bebankan bukti aslinya dan aslinya,
1888 KUH Perda. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa membuktikan. Karena kebiasaan dalam masyarakat kita, rumah, di tanah, mobil itu dinamakan suami atau istri. Ketika dinamakan suami, juga cerai atau bersamanya, suami menyimpan aktanya, disimpan, tidak akan dikeluarkannya sama sekali. Kalau diminta aslinya kepada pihak penggugat, kemana keadilannya? Karena itu, untuk yang pertama ini, ya, hakim harus pandai-pandai bagian beban pembuktiannya. Ya. Kalau saya mengatakan misalnya, ini adalah dibeli dengan uang warisan, uang hibah. Buktikan uang hibah itu oleh suami. Kalau majelis memaksakan diri untuk minta aslinya, yang kasus kedua, ya, maka sampai kapanpun ya istri tindas, teraniaya dia akan bisa membuktikan, nampakkan asli dari dokumen itu. Disinilah perlunya beban buktian yang adil dan proporsional. Dan hal ini, apabila perempuan atau penggugat bisa buktikan dengan dokumen aslinya, maka yang fotokopi pun akan menjadi bukti awal. Tapi ingat, ini kasus. Ya. Kalau dia bukti awal, ditambah lagi dengan saksi, ya, sementara pihak suami, pihak tergugat, ya, bisa buktikan sama sekali kalau dia itu memperoleh dari warisan. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya pembuktian dalam perkara harta bersama ada perbedaan dengan pembuktian perkara pada umumnya. Para peserta yang saya hormati, satu perkara yang baru kita tangani, perkara yang diajukan eksepsi oleh pihak tergugat. Eksepsinya adalah maksud kami eksepsi yang bukan bersifat prosesual, bukan mengenai absolut kompetensi dan ratu kompetensi, tapi justru hanya mengenai error and sona atau diskualifikasi in sona, salah orangnya, atau diskutorium, kurang pihak dan perkara itu. Dan ketiga adalah absurdibel, gugatan kabur. Dari ketiga eksepsi ini yang diajukan tergugat, ternyata satu saja terbukti diterima oleh pengadilan. Katakanlah dari tiga ini yang terbukti adalah yang diterima adalah absurdibelnya, katakanlah. Masih ada hakim kita yang mengadili perkara ini dengan menerima eksepsi sebagian dan menolak sebagian. Masih ada. Itu eksepsi tadi itu plurium, absurdibel, dan error personal. Itu diajukan tiga-tiganya, tapi oleh pengadilan cuma dibuktikan cuma bisa diterima ada satu, absurdibelnya. Ini hakim masih menganggap yang adalah mengabulkan sebagian, menolak untuk lebihnya. Nah, karena ada kata-kata sebagian, jangan perkara sampai selesai perkaranya. Padahal begitu diterima eksepsi satu dari tiga itu, perkara selesai. Invonis yang keluar. Ini masih ada di negara kita yang seperti itu. Jadi ada, jadi berapapun yang diajukan oleh para pihak, satu saja diterima, perkara selesai. Tidak ada istilahnya, tidak ada istilahnya yang namanya eksepsi itu sebagai dikabulkan, sebagai ditolak, tidak ada. Ini masih terjadi pada lingkungan kita. Jadi para peserta yang saya hormati, dalam acara sidang, kalau putusan adalah karya intelektual hakim, tapi kalau bisa acara sidang adalah karya intelektual dari panitia pengganti. Masih kita menemukan reaksi yang dibuat oleh panitia pengganti kita ketika mencantumkan jawaban para pihak yang berbunyi terhadap gugatan-gugat poin 1, poin 2, poin 3 diakui oleh tergugat. Sedangkan selebihnya adalah ditolak. Itu masih banyak kita temukan di bisa cara sidang seperti itu bahasanya. Nah, kalau kita konsekuen dengan ini adalah karya intelektual dari panitia pengganti, kita rubah bahasanya menjadi sedang apa yang telah didalilkan penggugat adalah benar, kecuali hal-hal yang dibahas secara tegas sebagaimana berikut
Begitu idealnya. Jadi kita tidak ingin melihat lagi, bisa cara sidang bahasnya seperti sederhana sekali. Harus ingat, saya katakan lagi bahwasanya kalau adalah karya intelektual hakim, sementara adalah itu berdasarkan adalah karya intelektual pencerahan. Dan juga ketika hakim membuat putusan, banyak istilah-istilah asingnya, baik dengan cara penulisannya maupun dengan spellingnya, ejaannya banyak yang salah. Jadi saya menginginkan, karena kita sekarang ditemukan dengan istilah-istilah itu, ada baiknya para hakim kita kan satu buku kecil yang mencatat semua istilah-istilah hukum. Ya. Jadi pegangan sehari-hari, ketika kita butuh itu, langsung kita buka aja buku pintar kita. Ini kalau ompang kelar, seperti ini tulisannya. Ya. Jadi jangan salah. Kayak itu luar, piporat, jangan salah. Jadi catat saja buku kecil, simpan di meja di laci kita. Karena istilah hakim selalu kita pakai, kita gunakan untuk sehari kita dalam mengadili perkara. Profesor yang saya hormati, kegiatan berikutnya adalah ketika perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon suatu saat dilakukan mediasi, timbul kesepakatan bahwa suami ikhlas merelakan kalau anak dipelihara sama istrinya. Nampak anak diberikan oleh suami, nampak tidak diberikan oleh suami, maskana disepakati semua. Saya ulang lagi bahwasanya perkara permohonan talak dalam tahap mediasi litigasi ini ada kesepakatan yang tadi biasa jadikan rekan pensi itu diajukan, disepakati pada waktu mediasi oleh hakim, diangkat ini sampai ke terakhir. Padahal tantangan besar bagi hukum acara. Supaya tidak jatuh dalam intervensi atau kumulasi, tidak bisa masuk ke perkara. Itu adalah. Nah, begitu ada kesepakatan pada pihak. Bisikan kepada pihak pemohon, cabut dong, katakan, ajukan perkara baru. Atau bisikan kepada tergugat, termohon, ajukan rekan pensi. Baru bisa dia dalam pokok perkara. Ini masih ada di wilayah kita. Coba pasal 31 termasuk 2016 melarang sama sekali kayak tadi diajukan dalam perkara. Saya ulangi lagi bahwasanya jangan tadi lagi. Ya, dalam mediasi ada kesepakatan yang justru tidak masukkan dalam gugatan, diangkat ke dalam perkara, dihadiri diputuskan. Kecuali kalau dari semula sudah dimasukkan dengan kumulasi itu pada permohonan atau gugatan, ada kesepakatan bisa diangkat ke pokok perkara dengan kesepakatan perdamaian. Masih ada di daerah, di wilayah kita. Para peserta yang saya hormati, kita masih menjumpai ada hakim kita yang menilai, menganggap harta bersama. Dalam konsiderannya, pertimbangannya adalah harta bersama muncul di amarnya, menghukum untuk membayar secara bersama-sama. Jadi amarnya sudah benar, tapi pertimbangannya konsideran yang salah. Padahal hutang ada pasifah atau liability yang harus dibayar oleh para pihak pada pihak ketiga kreditur. Jadi kalau mempertimbangkan hutang itu jangan sebagai harta bersama, tapi sebagai kewajiban bersama, sebagai pasifah, beraktifah keuntungan, ini kerugian. Ya. Kemudian baru di amar kita untukkan menghukum para pihak untuk membayar secara bersama-sama. Jadi kata hutangnya itu jangan dikatakan harta bersama. Itu adalah pasifah, bukan aktifah. Kemudian masih kita mendengar, sama kami biasa mendapat konsultasi hukum dari teman kita di daerah, di Tribun, bahwasanya masih ragu-ragu menangani perkara PMH, permohonan hukum. Masih menganggap adalah dan perkara kita, perkara PN. Perkara PMH adalah sepanjang dimunculkan itu dari jajan syariah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 2006 adalah menjadi kewenangan mutlak kerajaan agama. Tidak ada keraguan. Jadi sepanjang perkara PMH itu adalah muncul dari
perjanjian syariah justru menjadi kemenangan kita. Nah, inilah sebagian saja dari apa yang kita turunkan dalam berkas kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi harap kiranya untuk kedepannya kita lebih menekuni keseriusan kita sehingga harapan pimpinan kita untuk menjadikan bagian agung ini akan tercapai. Mengajarkan sudah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Hizbul Bastari atas materi yang diberikan kepada semua warga beragama di Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tadi saya cek ada yang tidak jelas menerima jaringan, dan insya Allah rekamannya akan kita kirim kepada, kita masukkan ke grup untuk dikaji ulang, untuk didengar ulang melalui rekaman videonya nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Bastari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian insya Allah kita nanti akan lanjut kembali pada pukul 10 bersama Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan seluruh Hakim Tinggi pada waktu Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Melalui program ini, untuk saat ini kita istirahat sejenak untuk menunggu kehadiran kedatangan Bapak KPTA dan yang lainnya. Demikian cara